Sobat Amin, apa kabar semua para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke? Semoga semuanya sehat walafiat, wa amin. Oke, sebelumnya wa amin ucapkan selamat datang yang bernonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang bersih mantul. Nah, sebelumnya kita bahas presi malam, wa. Ya, bisa dibilang agak lumayan di pasar single bednya. Semalam tuh wa Amin prediksikan Ferencvarosi melawan Sampdoria. Semalam tuh Amin prediksikan wa Amin pasang di pur di 1/4-nya sama di over di 2/4-nya. Semalam tuh wa Amin ada bilang Ferencvarosi pasti ngebantai Sampdoria, makanya dia yang ngepur lumayan cukup besar. Nah, di sini handicapnya kita kena dan di overnya kita kena dua-duanya, wa. Nah, di CSKA Sofia melawan Basel, semalam tuh Amin prediksikan wa Amin pasang ditahan di CSKA Sofia di tanda setengahnya sama di under di 2/5-nya. Di sini skor akhirnya tuh 1-0, wa, dimenangkan oleh CSKA Sofia. Di sini handicapnya kita kena dan di undernya kita kena lagi. Nah, di Young Boys melawan Anderlecht, semalam tuh Amin prediksikan wa Amin pasang di pur di 1/4-nya di Young Boys sama di under di 3-nya. Sayangkali handicapnya kita kurang kena karena di sini Anderlecht yang menang tipis 1-0 aja. Tapi di undernya kita kena, wa. Nah, di AZ melawan Gil Vicente, semalam tuh Amin prediksikan wa Amin pasang di pur di 3/4-nya sama di over di 2/5-nya. Skor akhirnya itu aja kemarin dia kembali dengan skor 4-0. Nah, di sini handicapnya kita kena dan di overnya kita kena juga lagi, wa. Nah, di Fiorentina melawan FC20, semalam tuh Amin prediksikan wa Amin pasang di pur di 1-nya sama di over di 2/5-nya. Dan Amin bilang juga kan semalam kalau mau bermain aman pasang di overnya aja. Di sini handicapnya kita draw karena skor itu 2-1, cuma selisih 1 doang. Dan di overnya kita kena, wah. Nah, agak lumayan ya kan. Kalau dipasang single bednya cuman satu yang patah di handicap yang bosnya. Nah, ini bill yang mau pasang. Ya, wah bisa sendiri ya kan. Kemarin tuh wah mau pasang di undernya, tapi kena trauma pasang di undernya. Ya, bukan trauma sih sebenarnya, karena wah yakin Young Boys tuh pasti ngebalas golnya si Anderlecht kalau misalnya balas-balasan gol. Nah, di sini bapak sekalian bisa lihat sendiri bill yang mau pasang. Di sini Amin pasang di Ferencvarosi di pur di 1/4-nya sesuai dengan prediksi YouTube. Di CSKA Sofia Amin pasang ditahan di setengahnya sesuai prediksi YouTube. Di Young Boys Amin pasang di pur di setengahnya, sayang kali di sini patah, wa. Nah, dia aja kemarin Amin pasang di pur di 1/4-nya. Di sini sesuai prediksi YouTube. Nah, sama di over di Fiorentina di over di 2/3/4-nya. Kita menang setengah, agak lumayan. Jadi untuk sosok Amin, selamat ya kan yang udah pandai pilih-pilih prediksi Amin, yang udah pandai comot-comot prediksi dari Amin. Ya, kalau dibilang agak lumayan profit dipasang single bednya. Oke, Pak. Jadi untuk sosok Amin, kalau mau tahu info filenya, boleh ke warung Amin. WhatsApp Amin letak di kolom komentar atau deskripsi. Dan kalau mau tahu bapak sekalian single bed Amin, boleh pantau FB Amin. Amin letak linknya di kolom komentar. Oke, Pak. Nah, nggak usah bocok lagi, langsung aja Amin kasih prediksi Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi Pak supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang diprediksikan untuk malam ini dini hari di tanggal 20. Espanyol melawan Rayo Vallecano, Borussia Mönchengladbach melawan Hertha Berlin, Lyon melawan Troyes, Norwich City melawan Millwall. Nah, langsung saja ke pertandingan pertama ke Liga Spanyol. Espanyol melawan Rayo Vallecano. Di klasemen sementara, di sini Espanyol ini peringkat ke-8, sedangkan Rayo Vallecano ini dia peringkat ke-13. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Rayo Vallecano dan sekali kemenangan untuk di Espanyol. Nah, di musim terakhir bisa sendiri di sini. Di musim sebelumnya, di situ Rayo Vallecano yang jelas dia menunggulkan walaupun menang tipis. Untuk 6 terakhir Espanyol 1 menang 3 draw 2 kalah, sedangkan 6 terakhir Rayo Vallecano
2 menang, 4 draw. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini Wak, ada beberapa pemain yang tidak terus main. Untuk di Espanyol cuma 1 pemain, dan Rayo Vallecano cuma 1 pemain juga. Dan 3 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Espanyol. Untuk permainnya Espanyol bermain di home ya, 2 menang 2 draw, 1 kalah. Nah, sementara di sini Espanyol sebagai tim tuan rumah permain cukup lumayan bagus. Di sini dia cuma 2 kali melawan kekalahan, 3 kali berakhir imbang, dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang permainnya Rayo Vallecano bermain di wingnya, 2 menang 3 draw. Nah, sementara di sini Rayo Vallecano ya, kalau bisa sendiri gak mau ketinggalan juga permainnya. Di sini dia 2 kali melawan kekalahan, 4 kali berhasil imbang, dan selebihnya 4 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot handicap Espanyol yang pur, Rayo Vallecano seperempat, lek-lekan sama setengah. Dan sampai di sini Rayo Vallecano yang purbalik, Espanyol seperempat. Kalau di tengah counternya 2 seperempat, 2 setengah sama 1 3/4. Nah, Wak bisa sendiri, ini pertandingan yang kedua di musim ini. Apalagi Wak bisa sendiri untuk head to head kedua tim di situ sering berakhir ya minim golnya. Dan jelas Rayo Vallecano itu yang dibeli unggulkan. Nah, oddsnya di sini pun juga jelas Rayo Vallecano yang dibeli unggulkan. Wak bisa sendiri, odds minusnya itu jelas ke Rayo Vallecano. Nah, di sini Wak untuk pasang di Rayo Vallecano ditahan di setengahnya. Kalau di TA Fandernya Wak pasang di under di 2,5-nya. Karena pada Wak di sini bakalan 1-0 aja ya dimenang oleh Rayo Vallecano. Oke Wak. Lanjut Wak, Borussia Mönchengladbach melawan Hertha Berlin. Di klasemen sementara, Mönchengladbach ini peringkat keempat, sedangkan Hertha Berlin ini dia peringkat ke-14. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 2 kali menang tuh di Mönchengladbach dan sekali menang tuh di Hertha Berlin, dan 3 kali berakhir imbang. Nah, di game terakhir Wak bisa sendiri di musim sebelumnya. Di situ pergantian, di kandang Hertha Berlin menang tipis 1-0 aja. Tapi di kandangnya Mönchengladbach di situ dia menang dengan skor 2-0. Untuk 6 terakhir Mönchengladbach 2 menang 4 draw, sedangkan 6 terakhir Hertha Berlin 1 draw 5 kalah. Nah, kita juga Wak, sumber kita lagi. Dari sini Wak, cuman di Hertha Berlin pemain yang tidak bisa main ada 4. Sedangkan di Mönchengladbach nih masing-masing pemain yang masih dipertanyakan. Untuk permainan Mönchengladbach banding home ya, 3 menang 2 draw. Nah, sementara di sini Mönchengladbach sebagai tim tuan rumah permainan cukup lumayan bagus. Di sini dia 2 kali mengalami kekalahan, 3 kali berakhir imbang, dan selebihnya 5 kali kemenangannya. Sedang permainan Hertha Berlin bermain di wingnya 5 kalah beruntun. Nah, sementara di sini Wak bisa sendiri permainannya belakang ini lagi menurun, walaupun permainannya di sini Wak bisa sendiri. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Mönchengladbach yang pur, Hertha Berlin 1 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau di TA Fandernya 3 3/4, 2 3/4 sama 2,5. Nah, di sini Borussia Mönchengladbach dia ngepur cukup lumayan besar. Walaupun di situ ada pur 3/4-nya, harusnya itu jelas kecondong Mönchengladbach bisa selisih 1 gol. Di sini mau pasang di pur di 3/4-nya. Kalau di TA Fandernya mau pasang di over di 2 3/4-nya. Karena Wak yakin di sini minimal gol itu udah terciptanya 3 gol. Oke Wak. Lanjut Wak ke Liga Prancis. Lyon melawan Troyes. Di klasemen sementara di sini Lyon ini peringkat ke-7, sedangkan Troyes ini dia peringkat ke-19. Foto sendiri. Untuk head to head rating di sini. Di sini jelas yang diunggulkan tuh Lyon. Wak bisa sendiri 5 kali kemenangan, 6 kali kemenangan beruntun. Nah, di menit terakhir Wak bisa sendiri di kandangnya Lyon di situ dia ngebantai terus 3-1, tapi di kandangnya Troyes di situ dia menang tipis, sidangnya 1-0 aja. Untuk 6 terakhir Lyon 2 menang 1 draw 3 kalah, sedangkan 6 terakhir Troyes 2 menang 4 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kios lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak berkesempatan untuk di Lyon ada 3, sedang di Troyes juga ada 3 juga pemain. Dan 1 pemain yang masih diperhatikan untuk di Lyon. Untuk permainnya Lyon bermain di home ya 4 menang 1 kalah. Dan sementara di sini
Lyon sebagai tim tuan rumah permainan cukup lumayan bagus. Di sini dia cuma 3 kali menelan kekalahan, sekali berimbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Sedang permainan Troyes bermain di UE-nya 1 menang 4 kalah. Dan sementara di sini Troyes bermain di UE-nya wah bisa sendiri cukup acak adut memperhatinkan. Di sini dia cuma sekali menelan kemenangan, itu pun di Liga Klub Friendly. Nah, kita juga wah pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini handicap Lyon yang pur Troyes 1/3/4, 1/2, 2 sama 1/4. Kalau itu overnya 3/4, 3, 3/2 sama 3, 3/4. Nah, di sini di sini purannya cukup lumayan besar. Apalagi untuk head to head kedua tim jelas Lyon yang didulukan. Artinya di sini pun dan pasarannya jelas Lyon bisa selisih 2 gol. Nah, di sini uang untuk pasang di pur di 1/4-nya. Kalau di overnya mau pasang di under di 3/2 ya. Karena pada swap di sini dilihat dari pasaran duanya itu, di sini mentok itu bisa terjadinya 2-0 aja dimulai oleh Lyon. Oke pak. Lanjut pak, terakhir ke Liga Championship. Norwich City melawan Millwall. Di klasemen sementara, Millwall ini peringkat kelima, sedangkan Norwich City ini dia peringkat ke-17. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Norwich City dan sekali kemenangan untuk di Millwall dan 2 kali berimbang. Nah, tapi di tahun sebelumnya. Udah 6 terakhir Norwich City 2 menang 1 draw 3 kalah, sedangkan 6 terakhir Millwall 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, kita juga pak sumbernya lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak berhasil bermain. Untuk di Norwich City lumayan cukup banyak, ada 5 pemain. Sedang di Millwall ada 3 pemain. Untuk permainnya Norwich bermain di home ya 2 menang 1 draw 2 kalah. Dan sebentar dari sini Norwich ya bisa sendiri permainnya cukup berantakan. Tapi dalam terakhir bisa sendiri di Liga Championship-nya dia lagi cukup performa cukup lumayan bagus. Sedang permainnya Millwall bermain di UE-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, sebentar dari sini Millwall ya bisa sendiri performanya cukup bertahan ya, dibilang acak adut. Di sini dia cuma 2 kali kemenangan, 4 kali berimbang dan selebihnya 4 kali menelan kekalahan. Nah, kita juga pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandot ini handicap setengah, 3/4, 1/4 sama 1. Kalau di overnya 2/4, 2/2, 2, 3/4 sama 2. Nah, padahal di sini Norwich itu tuh dari Liga Premier Inggris, sedangkan Millwall itu jelas dari Liga Championship. Nah, bisa sendiri Arsenal itu imbang di pur di setengahnya, walaupun di pasaran di seperempatnya itu Norwich City yang diunggulkan. Nah, di sini itu bermain aman di pur di seperempatnya. Kalau di tiap overnya langsung di over di duanya, karena waktunya di sini Norwich City bisa menang tipis. Oke pak. Nah, itu di tim terakhir bersihkan. Jadi kalau satu ambil ya kalian boleh ambil, ikut ambil. Kalian pilih-pilih lagi satu ambil. Kalau kalian gabung nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta campuran atau pencinta bed, dan utamakan prediksi sendiri. Oke wak, undur dulu. Maaf kalau masalah kata. Kalau mau tahu info-infonya bisa ke orang langsung. Wassalamualaikum, ada di kolom komentar, ada deskripsi. Dan terima kasih selalu support, selalu amin. Salam, sementing yakin.